Ini sangat penting bagi kita semua. Ayat yang akan saya bacakan ini kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 121. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Alladzina atainahumul kitaba yatlunah haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bih fa ulaika humul khasirun. Artinya Bapak Ibu, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, kata Allah, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya Alkitab, kata Allah, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Orang yang bertakwa kepada Injil, orang yang beriman kepada Injil, orang yang beriman kepada kabar baik. Terus kita meninggalkan kitab Injil, lalu kita masuk ke agama lain. Kita masuk ke agama A, masuk ke agama B, masuk ke agama C. Allah berkata dalam surah Al-Baqarah ayat 121, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang rugi. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Rizuli Lubis. Sebelum kita melihat tayangan video ini, jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke sebanyak orang, menjadi berkat. Anda sudah mendukung pelayanan, bahkan Anda sudah melayani Tuhan ketika Anda membagikan video ini. Saksikan video ini. Assalamualaikum Bapak Ibu dikasih Tuhan. Assalamualaikum saya ucapkan bagi kita semua. Hayya bina an nashkura ila rabbina alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan wa sihhatan wa ilman katsiran wa hayya aidan an nashkura ila Yasu'a alladzi qad hamalana minadh dhulumati ila an-nur wa kadzalika ila siratal mustaqim ila al-jannah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Afraham. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menjawab tuduhan-tuduhan para mu'alaf terhadap kekristenan. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, dari zaman dulu sampai tahun 2020 ini, para mu'alaf selalu menyerang kekristenan. Para mu'alaf selalu mencaci maki kekristenan. Para mu'alaf selalu menghina agama Kristen dan bahkan mereka berani menghina dengan membabi buta, menghina Alkitab, menghina iman percaya kita. Mereka sering mengatakan bahwa di luar agama Islam mati masuk neraka. Mereka sering mengatakan bahwa Injil itu sudah dipalsukan. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, pada siang hari ini saya akan menjawab tuduhan itu Bapak Ibu. Yang pertanyaan saya kepada para mu'alaf, menurut Al-Quran, apakah Alkitab itu firman Allah atau bukan? Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, perlu kita ketahui, Al-Quran ini ada setelah Injil. Al-Quran ini muncul, ada sebagian sejarah mencatat 650 tahun Injil baru adanya Al-Quran. Ada sebagian lagi sejarah mencatat 750 tahun. Yang jelas duluan Injil baru adanya Al-Quran. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, seandainya Injil sudah dipalsukan, pasti Al-Quran akan menulis, pasti Al-Quran akan mencatat. Di mana di dalam Al-Quran pasti akan tertulis, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa melarang umat manusia untuk membaca Injil, melarang umat manusia untuk bertakwa kepada Injil, melarang umat manusia untuk beriman kepada Injil. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan ayat-ayat berikut ini yang saya ambil di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah. Yang pertama sekali Bapak Ibu, ayat-ayat Al-Quran yang membenarkan Taurat dan Injil. Dalam surat Al-Baqarah 2 ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, begini bunyinya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya Bapak Ibu, dan mereka yang beriman kepada kitab dalam kurung Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Nah, sekarang kita akan melihat satu ayat lagi dalam surat Ali Imran ayat 3. Surat Ali Imran ayat 3. Bapak Ibu perhatikan surat Ali Imran ayat 3, begini bunyinya, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Artinya dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya dan membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan
Taurat dan Injil. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, 2 ayat yang sudah saya bacakan, dan nanti akan ada beberapa ayat lagi yang akan saya bacakan juga kepada Bapak Ibu semua, supaya kita mengerti dan memahami apakah Al-Quran melarang kita untuk baca Injil, dan apakah Al-Quran mengatakan jangan lagi baca Injil karena Injil sudah dipalsukan. Kenapa perlu ini saya ulang-ulang? Karena sebagaimana saya katakan tadi di awal, bahwa Al-Quran ini muncul setelah adanya Injil, baru datang Al-Quran belakangan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, seandainya Injil sudah dipalsukan, mungkin nggak Al-Quran menulis seperti itu? Nah, silakan kita berpikir dengan pikiran jernih. Silakan kita berpikir dengan kerendahan hati. Kita taruh hati dan pikiran kita di tempat yang netral, sehingga kita bisa menemukan kebenaran di situ. Setidaknya para mu'alaf itu tidak lagi menyerang kekristenan, itu saja yang mereka serang, itu saja yang mereka fitnah. Bukankah Nabi Muhammad SAW berkata, al-fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya menghimbau kepada para mu'alaf, ketika mereka masuk ke agama Islam, meninggalkan agama mereka yang dahulu, agama Kristen maupun Katolik, lalu belajarlah Islam dengan benar. Jangan mencaci maki, jangan menghina, jangan menjelek-jelekkan, jangan berkata dusta. Saya tidak terpengaruh dengan Anda menjelek-jelekkan agama Kristen, tetapi ketika Anda mengatakan bahwa Injil sudah dipalsukan, maka saya akan menjawab semampu saya, dan saya akan memakai Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah, dan Injil juga firman Allah. Kalau Injil sudah dipalsukan, Allah adalah maha kuasa, Dia maha segalanya. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sanggup menjaga keaslian Injilnya, sehingga Injil bisa dipalsukan oleh manusia? Tidak, Bapak Ibu. Allah sanggup menjaga keaslian Injilnya. Allah sanggup menjaga firman-Nya. Bumi boleh berlalu, langit boleh berlalu, tetapi firman-Ku tetap. Itu tertulis dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di ayat berikutnya Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 44. Saya akan bacakan bagi kita semua. Inna anzalna at-taurata fiha huda wa nurun yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyun wal ahbaru bimastuhfidu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada fala taghshawun nas wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Artinya Bapak Ibu, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk. Perhatikan, sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Perhatikan Bapak Ibu, surat Al-Maidah ayat 44. Selanjutnya Bapak Ibu, masih banyak ayat-ayat yang perlu saya bacakan. Di sini jelas sekali Bapak Ibu, Taurat, Injil, dan Al-Quran adalah petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sampai sekarang ini, ada orang yang bertakwa? Ada. Jadi Taurat dan Injil adalah untuk orang yang bertakwa sampai sekarang ini Bapak Ibu. Perhatikan ayat yang selanjutnya. Saya akan bacakan dalam surat Al-Maidah 5 ayat 68. Ayat 68 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Tolong diperhatikan baik-baik. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurat wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufran fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Saya akan bacakan artinya Bapak Ibu. Katakanlah hai ahli kitab,
Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, hingga kamu menegakkan, kata Allah, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, dalam kurung Muhammad, dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang kafir itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat selanjutnya ini sangat penting bagi kita semua. Ayat yang akan saya bacakan ini kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 121. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bih fa ulaika humul khasirun. Artinya Bapak Ibu, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, kata Allah, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya Alkitab, kata Allah, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita mendengar para mu'alaf di mana mereka mengatakan Injil sudah dipalsukan, lalu kita sebagai orang Kristen, orang yang bertakwa kepada Injil, orang yang beriman kepada Injil, orang yang beriman kepada kabar baik, terus kita meninggalkan kitab Injil, lalu kita masuk ke agama lain, kita masuk ke agama A, masuk ke agama B, masuk ke agama C. Allah berkata dalam surah Al-Baqarah ayat 121, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang rugi. Orang yang rugi adalah orang yang meninggalkan Injil, orang yang meninggalkan kitab Taurat. Itu Al-Quran jelas menulis dalam surah Al-Baqarah ayat 121. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, apakah Bapak Ibu lebih percaya terhadap kata mu'allaf atau Bapak Ibu percaya kepada Al-Quran? Kalau Bapak Ibu percaya kepada Al-Quran, ayo beriman kepada Injil. Dalam Injil ada petunjuk, kata Allah. Dalam Injil ada cahaya, dalam Injil ada pengajaran. Dan orang yang meninggalkan kitab Injil, Allah berkata dalam surah Al-Baqarah, saya ulangi lagi, orang-orang mereka termasuk orang-orang yang rugi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam surat Yunus ayat 94, saya akan bacakan. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitab min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya Bapak Ibu, maka jika kamu dalam kurung Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kembali lagi kepada mu'alaf, di mana mereka sering menjelekkan Injil. Mereka menghina Injil. Bahkan Yesus, Tuhan Yesus, mereka berani hina. Bapak Ibu, itu kenapa? Karena mereka sudah hilang cahaya, karena mereka sudah tidak ada lagi petunjuk, karena mereka sudah tidak ada lagi pengajaran dari Allah. Sehingga ketika mereka masuk ke agama lain, mereka dibutakan terhadap Injil, sehingga mereka tidak lagi mendapatkan kebenaran. Sehingga yang ada di benak pikiran mereka adalah bagaimana mereka bisa menghina orang Kristen, mencaci maki orang Nasrani, dan menghina orang-orang yang percaya, agar orang Kristen meninggalkan imannya kepada Injil dan masuk ke agama lain. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepadamu, kata Allah, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, kitab sebelum kamu adalah Taurat, Zabur, Injil. Nah, ayat ini membuktikan betapa pentingnya kitab sebelum kamu. Ketika Allah berkata kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad, kalau engkau ragu-ragu terhadap apa yang telah aku turunkan kepadamu, bertanyalah kamu kepada ahli kitab. Nah, lalu para mu'alaf yang baru beberapa tahun masuk Islam, mereka menghina agama Kristen, mereka menghina Alkitab, mereka menghina Zabur, mereka menghina Taurat, mereka menghina Injil. Mereka mengatakan Injil dipalsukan. Bapak Ibu, sekali lagi, apakah Bapak Ibu percaya kepada mu'alaf atau percaya terhadap apa yang sudah saya bacakan? Nah, bijaklah dalam memahami apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu. Dan kalau memang ketika mu'alaf itu khutbah, ceramah,
pidato, ketika mereka menghina Injil, mereka mengatakan Injil dipalsukan. Seharusnya para jemaat yang mendengarkan ceramah, yang mendengarkan khotbah, yang mendengarkan pidato, bertanya kepada mu'alaf itu, Pak Ustadz, ayat mana sebenarnya yang palsu di dalam Injil? Dan siapa yang memalsukan? Dan kapan dipalsukan? Harusnya para pendengar jemaah menanyakan hal itu kepada Ustadz yang menyampaikan bahwa Injil sudah dipalsukan. Dan jemaat juga yang mendengarkan daripada mu'alaf itu, mereka telan mentah-mentah tanpa menanyakan tanpa menanyakan kebenaran dan kepastian apakah Injil itu sudah palsu atau belum. Nah, ini omong doang tanpa bisa menunjukkan bukti palsunya di mana, siapa yang memalsukan, dan kapan itu dipalsukan. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, Allah itu maha segalanya Bapak Ibu. Dia maha kuasa. Dia sanggup menjaga firman-Nya. Dia sanggup menjaga keaslian ayat-ayatnya. Sehingga tidak ada manusia satupun yang bisa mengubah ayat-ayat dan mengubah firman Allah. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang selanjutnya adalah ayat-ayat Al-Quran yang membenarkan Taurat dan Injil dalam surat An-Nahl ayat 43. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhiya ilaihim fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Bapak Ibu, instruksi ini diturunkan untuk pengikut Nabi, yaitu untuk di masa itu dan untuk kita di masa sekarang ini. Jadi mari kita bijak. Kita harus banyak bertanya Bapak Ibu. Kita harus banyak belajar. Utlubul ilmu minal mahdi ilallah, dituntutlah ilmu dari ayunan sampai ke tiang lahat. Kenapa? Agar kita tidak saling menyalahkan, agar kita tidak saling menjelekkan, agar kita tidak saling menghina Bapak Ibu. Dan saya berpesan kepada para mu'alaf, ayo, kalau kalian mengatakan kalian sudah mendapatkan hidayah, ayo tunjukilah buah-buah pertobatan kalian. Bertutur katalah dengan lemah lembut, bertutur katalah dengan sopan santun, agar Islam dikenal oleh banyak orang, agar Islam bisa diterima oleh banyak orang, baik agama Katolik maupun agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agar mereka melihat rahmatan lil alamin yang kalian sampaikan. Ini khususnya kepada para mu'alaf, di mana mereka baru beberapa hari, baru beberapa bulan, baru beberapa tahun masuk agama Islam. Mereka menghina agama sebelumnya, mereka mencaci maki agama sebelumnya, mereka menghina agama nenek moyang, bahkan agama orang tua mereka. Bahkan tidak sampai di situ, mereka juga menghukum, menjustis, dan mengatakan bahwa di luar agama mereka masuk neraka, Injil sudah dipalsukan, dan bla 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 bla, banyak hal yang mereka katakan. Maka dari itu Bapak Ibu, saudaraku yang sudah mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan, tolong didengar baik-baik, tolong disimak baik-baik, dan taruh hati dan pikiran saudara di tempat yang netral agar saudara tidak salah menanggapi apa yang saya sampaikan. Dan perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak mentafsirkan ayat yang sudah saya bacakan. Saya cuma baca di dalam bahasa Arab, lalu saya artikan sesuai dengan teks bahasa Arab. Saya artikan dan saya bacakan ke dalam bahasa Indonesia. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kelebihan Alkitab adalah Alkitab itu bisa dibaca oleh, sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia ini. Alkitab ada juga di dalam bahasa Aceh, Alkitab ada juga dalam bahasa Nias, Alkitab ada juga di dalam bahasa Batak, Alkitab ada juga dalam berbagai bahasa. Untuk apa Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa? Tujuannya satu Bapak Ibu, agar orang mudah memahami, agar orang mengerti apa yang mereka baca. Alkitab, Tuhan menuntut para pengikutnya, menuntut umat Kristen, umat Nasrani, supaya mereka bukan saja bisa membaca, tetapi mereka juga bisa memahami dan mengerti apa yang mereka bacakan. Sehingga tidak bisa baca, tidak tahu arti. Bisa baca, tapi tidak tahu makna. Bisa baca, tapi tidak tahu maksud, tujuan apa yang mereka bacakan. Sehingga seperti kemarin Bapak Ibu, saya mendengar ada satu nyanyian ya, ada satu lagu yang dinyanyikan oleh seorang perempuan Lebanon.
perempuan itu adalah yang bernama Nancy Ajran. Dia itu adalah agamanya itu Kristen Ortodok ya. Di mana nyanyi lagu itu, saya cuma sedikit yang saya tahu. Ya tab tab wadalla la 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 la, ya tab tab wadalla la 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 la. Nah, lagu ini Bapak Ibu dinyanyikan oleh seseorang di salah satu stasiun TV beberapa waktu yang lalu. Mereka berpikir bahwa ketika mereka menyanyikan lagu dalam bahasa Arab, mereka pikir itu adalah lagu yang bernuansa Islam. Padahal lagu itu mengungkapkan isi hati seseorang terhadap cowoknya. Dia lagi galau, dia lagi gundah gulana, sehingga dia menyanyikan lagu tersebut. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Salam penuh kasih, salam damai sejahtera, shalom Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yesua Hamasiah memberkati kita semua. Shalom Alaikum.